Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channel Gals yang mana Timnas Indonesia akan kedatangan amunisi baru. Dan kita pun sebagai pendukung Timnas Indonesia tidak tahu siapa nama yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Tetapi sesuai apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa timnas kita telah masuk ke putaran ketiga, maka akan berusaha semaksimal mungkin PSSI akan menambah pemain-pemain grade A untuk memperkuat timnas kita agar bisa bersaing di putaran ketiga. Karena di putaran ketiga kita tahu timnas kita tergabung di dalam grup yang sangat berat karena ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina. Karena tiga tim yang selalu menjadi langganan Piala Dunia, Jepang, Australia dan Arab Saudi. Tentunya timnas kita tanpa ada penambahan pemain rasanya sulit untuk bisa bersaing di putaran ketiga. Karena yang namanya permainan sepak bola tentunya takutnya ada yang cedera atau terkena akumulasi kartu, sehingga tentunya sangat membutuhkan lagi akan tambahan pemain. Di channelnya Bung Opan saya melihat kalau di situ Bung Opan mengatakan kalau nama Oremeni yang diutamakan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Semoga saja juga nama seperti Kevin dan juga Mashalger bisa juga dinaturalisasi untuk menambah kekuatan timnas kita agar bisa bersaing. Mari tanpa berlama-lama kita lihat dulu videonya di channel Gals. Ya, untuk melihat video link lengkapnya silahkan tonton di channelnya Gals. Yuk kita lihat dulu videonya. Melihat peta kekuatan di round 3, tentu saja Indonesia adalah yang terlemah dari sisi ranking FIFA. Akan tetapi dari sisi kedalaman skuad, jelas skuad Garuda harusnya bisa bersaing minimal mengamankan peringkat 4 di grup C. Maka dari itu, mau suka tak suka, jika masih terpaku pada skuad yang sekarang, rasanya peluang itu sangat-sangat berat. Ingat ya, berat. Bukan berarti nggak bisa. Nah, atas dasar itulah penambahan pemain diaspora khususnya yang grade A ini harus segera dilakukan. Karena publik juga nggak mau dibuat deg-degan apakah si A atau si B bisa main atau tidak gara-gara proses yang terbilang nggak sebentar. Akan tetapi menurut penuturan dari manajer Timnas Sumarji, kalau memang PSSI akan sebisa mungkin menambah kekuatan khususnya di barisan penyerang dan statusnya adalah grade A. Yang bikin fans cukup happy, nama Ole Romeni juga termasuk dalam kategori yang disebut. Nah, selain itu, pastinya PSSI memiliki rencana yang mungkin akan dilakukan dengan mode senyap, namun satset terkait penambahan pemain diaspora ini. Jika itu terjadi, maka PSSI setidaknya akan rasa membuat pesimis kejutan melihat untuk ngerinya grup pendukung C ini timnas akan Indonesia. sedikit terobati. Saya mempunyai keyakinan kalau Martin Paes akan bisa dimainkan di bulan September nanti. Neraka, membuat banyak pihak seketika merasa Tentunya down PSSI akan berusaha terus untuk bisa wajar aja sih mereka begitu, memainkan karena lawan Martin yang Paes dihadapi pun di juga putaran nggak ketiga. main-main. 3 tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi ngumpul jadi satu. Sedangkan sisanya Bahrain dan China, biar bagaimanapun juga nggak bisa dianggap remeh. Maka dari itu, publik tanah air meminta PSSI bersama Coach Shin benar-benar menyiapkan tim sebaik mungkin. Dan jujur sih, jika kedalaman skuad masih diisi mayoritas pemain dari Liga 1, berat, sumpah. Emang sih kalau starting 11 timnas ini cukup bisa memberikan perlawanan. Tapi ingat dalam sepak bola kita nggak pernah tahu kan ada kejadian yang nggak terduga seperti cedera, akumulasi dan lain-lain. Maka dari itu ya tadi, penambahan skuad terutama pemain diaspora dari Eropa harus segera dilakukan apapun caranya. Dimana itu bukan berarti kami meremehkan mereka yang dari Liga 1, sama sekali enggak. Karena sekali lagi, dengan kualitas liga yang bahkan masih di bawah Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia, ya fair aja. Rasanya susah untuk kita bersaing kalau mengharapkan pemain sekali lagi maaf lokal nih, bukan semua. Meremehkan, tapi realistisnya memang begitu. Karena kenyataannya memang selama dengan ini kita lolos ke putaran ketiga, tentunya dibantu oleh pemain naturalisasi yang memberikan dampak positif ke timnas kita.
Ya, melihat realita yang ada, PSSI melalui manajer timnas Sumarji mengatakan kalau untuk menghadapi round 3 ini akan dilakukan penambahan pemain terutama untuk pos penyerang. Iya. Yang mana Indonesia sangat-sangat membutuhkan penyerang grade A untuk bisa bersaing. Dan yang bikin publik tambah kepo, nama Ole Romeni pun juga masuk ke dalam nama yang akan diperjuangkan. Untuk persiapan, Ya, kami akui semoga masih saja. membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan. Kami mencari pemain grade A, jangan lagi grade B, sebab ini sudah babak penting. Dari timnya, Pak Ketua Karena PSSI ini babak juga sudah penting, mulai bekerja. satu langkah Lebih lagi dari kalau satu memang nama kita bisa intinya, dan posisi posisinya 2, kita striker, lolos langsung ke termasuk dia Piala salah Dunia. satunya. Ucap beliau dilansir dari Bola Sport. Sudah palang tanggung kan, karena sudah di putaran ketiga. Jadi minimalnya kita ada di posisi 4 biar masih bisa ada harapan untuk bermain di Piala Dunia. Karena 1-2 otomatis langsung ke Piala Dunia, 3-4 akan lanjut ke putaran keempat. Semoga PSSI bisa lah Lebih lanjut, nanti berkaca tidak dari lama lagi apa yang memberikan diutarakan info Pak Sumarji, pemain memang siapa saja dirasa yang cukup masuk akal dinaturalisasi. kalau timnas ini butuh sekali goal getter berkualitas. Selain itu, jangan lupakan juga kalau sektor belakang ini juga masih harus dibenahi, karena sering sekali kita kebobolan justru melalui kesalahan sendiri. Dan terkait itu, Pak Arya Sinulinga dalam podcastnya bersama Bung Binder mengaku sedang terus mengupayakan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix. Jelas apabila mantap. Kevin masuk, itu akan semakin menambah kekuatan lini belakang timnas, karena bagaimanapun dia termasuk pemain yang sudah sangat berpengalaman main di top level seperti Liga Champions. Mana ngantongin Kalau pemain ada MU pula Kevin sampai Dix, terdampar di juru kunci. Jaya Emang Ijes kocak tim itu, di belakang atau lagi nanti Elkan Nah, Bagot kemudian juga soal kiper, main kayaknya di PSSI putaran bakal ketiga. segera melakukan apapun Rasanya agar proses Martin Paes di di belakang kita CIS akan kuat. bisa segera clear. Terlebih Paes sendiri dalam story Instagramnya juga cukup antusias melihat hasil drawing round 3 timnas yang masuk grup C. Tentu jika ingin bersaing dengan tim-tim kuat macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi akan sangat riskan bila kita hanya mengandalkan Hernando. Ini bukan soal meremehkan atau tega nggak tega, tapi di level seperti ini, keberadaan Martin Paes tentunya kita sebagai memang kiper yang butuh punya pengalaman penjaga akan gawang sangat yang dibutuhkan. berkualitas Mungkin seperti Hernando Martin bisa Paes. dimainkan ketika melawan tim tier 2 macam China atau Bahrain, yang di atas kertas kita punya peluang besar mengalahkan mereka, khususnya di kandang. Tapi kalau Jepang, Australia, dan Arab Saudi, berat sumpah, sangat berat. Karena seperti Hernando juga tingginya kurang, jadi untuk bola-bola atas sulit emang. Kalau Martin Paes kan ya memang sudah kita tahulah kualitasnya, apalagi dia di timnya di Dallas, FC Dallas, dia adalah menjadi pemain andalan untuk di klubnya. Yap, secara keseluruhan, 3 nama tadi andai bisa gabung dalam waktu dekat, maka mereka akan masuk bersama Jens Raven yang kemarin baru saja menjalani sumpah WNI. Tentu saja Jens Raven ini belum bisa jadi andalan utama karena bagaimanapun ia masih sangat muda. Namun untuk super sub dengan posturnya yang tinggi menjulang, rasanya bisa kok Coach Shin menurunkannya dalam situasi tertentu. Intinya, 4 pemain di gelombang pertama ini harus bisa diperjuangkan dulu. Terutama ya si Ole dan Kevin. Karena kalau Martin Paes kan ibaratnya si ES-nya beres, langsung bisa main. Karena dia udah WNI sama seperti Jens Raven. Maka dari itu, sama-sama kita pantau dulu situasi yang ada yuk. Semoga ini bisa segera terwujud. Dan kalau udah, barulah kita berpikir untuk menambal setiap lini yang ada. Karena masih ada nama-nama lain yang bisa masuk, seperti Tristan Goyer, Miss Hilgers, Eliano Reinders, Jaden Oosterwolde, Pascal Strijk, hingga Mauro Zilstra yang kemarin menyatakan siap main untuk timnas Indonesia andai dihubungi secara resmi. Belum lagi para pemain diaspora U20 kemarin yang semoga saja bisa segera jadi WNI. Jadi lumayan untuk menambah kekuatan. Intinya segala cara pasti akan dilakukan PSSI untuk bisa mempermudah tugas Coach Shin menyiapkan tim terbaik untuk bertarung di round 3. Maka dari itu sekali lagi sabar dan doakan selalu. Semoga semua bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke? Oke, tentunya kita selalu berdoa buat timnas kita. Semoga saja dalam waktu dekat ini akan ada nama-nama yang diumumkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Karena waktunya semakin dekat, di bulan September tanggal 5 kita telah menjalani laga pertama di kandangnya Arab Saudi.
di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan semoga saja timnas kita bisa setidaknya menahan imbang Arab Saudi di kandangnya untuk mendapatkan 1 poin. Tetapi tanpa ada tambahan pemain memang rasanya berat untuk timnas kita untuk bersaing di putaran ketiga, karena tentunya kalau dengan pemain yang ada saat ini takutnya nanti ada yang cedera. Yang jelas sudah seperti Jordi Ahmad tidak bisa dimainkan, dan juga si Justin Hubner juga tidak bisa dimainkan karena terkena akumulasi kartu. Jadi semoga saja dalam waktu dekat ini timnas kita akan kedatangan pemain baru agar bisa bersaing di putaran ketiga jelang kualifikasi Piala Dunia. Dan semoga timnas kita bisa lolos ke putaran selanjutnya seminimal tadi di posisi 4 agar bisa tetap lanjut ke putaran keempat. Dan semoga saja kalau memang tidak ada yang tidak mungkin, mana tahu juga timnas kita bisa di posisi 2 dan secara otomatis lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi memang itu sangat berat karena ada Jepang dan Australia dan juga Arab Saudi yang harus kita hadapi untuk bisa mendapat posisi 1 atau 2. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.